Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu, ini calon-calon penghuni surga semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah mencipta bulan Ramadan untuk hamba-hamba kesayangannya, orang-orang beriman. Bila mana para hamba kesayangannya tadi sanggup memetik kuntum-kuntum melati Ramadannya, maka Ramadannya mampu membentuk jiwanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kualitas Ramadan kita tahun ini seperti itu. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan mengkaji, membahas, membedah tema tentang esensi puasa, yaitu pengendalian diri. Untuk apa pengendalian itu dilakukan? Supaya perjalanan kita menuju Allahnya baik, sukses, ketemu chemistry-nya. Kalau sana udah ya. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita hari ini sudah berada pada saum hari yang ke-6. Artinya kalau ngikutin tradisi Nabi itu startnya mulai dari Sya'ban. Saum Sya'ban itu nyaris 1 bulan penuh, menyisakan hanya 1-2 hari untuk membedakan Sya'ban dengan Ramadan. Supaya begitu masuk Ramadan langsung ngegas, ketemu chemistry-nya dari awal, bukan di 20 malam atau 10 malam terakhir, bukan itu. Gitu. Memang kualitas Nabi itu beda dengan kualitas kita. Sehingga berupaya untuk mendapatkan yang terbaik, itu beliau sing-singkan lengan bajunya luar biasa dari awal. Tapi ini terkait dengan kualitas diri kita masing-masing. Dan itu berkenaan dengan seperti apa keimanan yang ada di dalam dada kita. Mau nggak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada psikologi ayat yang sangat dalam yang kita temukan dalam surat cinta yang turunkan Allah terkait dengan Ramadan ini. Al-Baqarah surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di balik dadanya mematri partikel-partikel iman kepada Allah. Allah sampai memandang perlu untuk menghadirkan 2 nida, 2 kata seruan, 2 kata panggilan. Nida yang pertama itu ya, sedangkan nida yang kedua ayyuh. Dua-duanya maknanya sama, hai, wahai. Tapi kan Allah nyuruh kita supaya jangan mubazir. Bagaimana mungkin Allah menghadirkan 2, 3 atau lebih kata dalam Al-Quran tapi maknanya hanya 1, mubazir.
Sementara innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir itu temannya syaitan. Ternyata para ulama tafsir menyodorkan kekayaan maknanya buat kita. Nida yang pertama itu ya langsung nanti ketemu dengan ayyuha. Dua huruf alif bertemu tapi katanya lain-lain. Tidak dalam satu kata. Kalau dalam satu kata wajib muttasil. Kalau ini jaiz munfasil. Itu. Nida yang pertama ya itu ya litanbih, yang berfungsi memanggil perhatian pendengar. Jadi ketika kita mendengar kata iya, maka seisi ruangan pendidikan ini harus mendengar. Supaya bisa mendengar, aktivitas kita pada saat itu sepenting apapun, stop. Lagi diskusi kah, lagi sedang ngobrol kah, sedang makan kah, berhenti. Karena ayat mau dikumandangkan. Nggak ada yang lebih penting lagi selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika Allah membuat pengumuman memanggil orang-orang beriman sa-dunia, pada saat itu yang merasa di dalam kalbunya punya iman terpanggil dengan ayat. Langsung kena strum. Itu sebabnya euforia di awal Ramadan begitu kuatnya. Ini psikologi. Masjid penuh, musola luber, itu. Bahkan ibu-ibu kalau mau taraweh, habis maghrib nyuruh cucu, udah ke masjid duluan gelar sajadah. Ketika ditanya, Nek, kenapa gelar sajadah? Mau taraweh, padahal ada Isya. Ada Isya itu. Tapi yang dibidik taraweh, karena datangnya setahun sekali. Itu. Ini luar biasa animonya tuh. Ayyuha menguatkan pesan. Sehingga memastikan semua yang masuk bulan Ramadan selalu memiliki hati yang gembira, keinginan untuk memanfaatkan semua peluang-peluang yang indah di sepanjang Ramadan. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Luar biasa Allah ini. Asal kalbu kita isinya iman, kita sudah disebut iman. Kita sudah disebut iman, orang beriman. Kalau kalbu kita isinya iman. Itu. Karena apa? Dari kalbu dia akan mengalir ke tangan, mengalir ke pikiran, nalar, mengalir ke kaki, mengalir ke seluruh instrumen tubuh kita demi untuk menjalankan apa yang dimaui oleh Allah dan Rasul-Nya. Asal isinya iman. Itu. Hanya saja kita ingin garis bawahi iman. Kita nggak mau kualitas iman kita hari ini sama seperti masyarakat Arab Badui yang datang kepada Nabi, lalu di hadapan Nabi mereka berikrar kamu telah beriman kepada Allah. Ayatnya terekam dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 14. Waqalatil a'rabu amanna, dan berkata orang-orang Arab Badui, amanna, mereka ketemu dengan Nabi, lalu kemudian amanna, kami telah beriman kepada Allah. Ternyata iman mereka diveto oleh Allah, nggak diakui oleh Allah. Kul lam tu'minu, kata Allah. Katakan, wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena Allah lebih tahu kualitas kita. Kalian belum beriman. Pengakuan Islammu masih sebatas pengakuan verbal.
di lidah, tapi belum turun ke dalam kalbu. Tidak punya akar dalam, maka tidak ada perubahan sikap dengan pengakuan seperti tadi. Artinya Islammu masih Islam punya yang KTP, Islammu masih Islam identitas, Islammu masih Islam sebutan. Agama lu apa? Islam. Itu. Tapi nggak kelihatan pada saat dia di kantor, Islamnya nggak ada. Lagi di rumah, pengelola rumah tangganya dengan gaya Yahudi, menang-menang. Itu nggak ada yang mau ngalah. Itu. Ngelola bisnisnya pakai gaya imperialis, mendominasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi nilai-nilai keislamannya belum kelihatan dalam sikap dan perilaku. Walamma yadkhulul iman. Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, walakin qulu aslam. Suruh mereka bikin press conference lagi. Aslamna, kami baru muslim. Berserah diri. Tapi energinya belum banyak. Maka perubahan dalam perilaku belum kelihatan. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam qalbu kamu. Jadi tempat iman bukan di nalar. Tempat iman di kalbu. Tempat iman itu di kalbu. Instrumen itu yang kemudian membuat diri kita pokoknya pengen deket terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita, semakin banyak dorongan dari dalam kalbu untuk mau dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Hari ini kita bisa deteksi keimanan kita melalui Al-Qur'anul Karim. Kualifikasi keimanan kita sudah sejauh mana? Melalui surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang hari ini dikatakan telah beriman kepada Allah, alladzina idza, yaitu orang-orang yang apabila zukirallah, dia mendengar nama Allah, bergetar hatinya, langsung kesetrum. Itu. Karena ada iman yang sangat kuat. Maghrib dikumandangkan, maghrib datang, langsung ke masjid. Isya langsung ke masjid. Zuhur, asar langsung ke masjid. Kenapa? Langsung kena setrum. Itu. Asal maunya Allah selalu dilakonin. Allah nyuruh ke barat, dia ke barat. Allah nyuruh ke timur, dia ke timur. Suruh sholat, suruh puasa. Mau laparkan perutnya, keringkan tenggorokannya, dan lain sebagainya. Itu dia lakonin. Nggak kedumel. Nggak berkata misalnya, Ramadan lagi. Enggak. Dia malah senang. Karena apa? Pengampunan dosa itu, ibu-ibu, kalau dulu sebelum Ramadan, karena faktor tempat, faktor waktu, faktor keadaan. Ada 3 tuh. Waktu, tempat, keadaan. Tapi kalau dalam Ramadan, asal sepanjang bulan Ramadan, setiap detik turun pengampunan dosa untuk kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni semua dosa kalau kita hadir kepada Allah dengan shaum atas dasar iman, cinta kepada Allah. Orientasinya untuk ridha Allah saja. Bukan karena mertua nginep di rumah lalu seminggu, karena mertuanya seminggu, habis itu Bukan itu motifnya.
Nyari ridha Allah, mau ada mertua, mau tidak ada mertua, nggak ada masalah. Quality diri harus dijaga di hadapan Allah. Itu. Tiap detik, Pak. Pengampunan itu turun buat kita. Bahkan ketika jam 2 kan lambung sudah mulai berjanji ya. Jam 3 perlahan tapi pasti masuk jam 5 hawa nafsu mulai bergolak tuh. Hidung mulai mencium bau masakan. Kadang, waduh, masak apa tuh? Masak apa tuh? Aduh, itu hawa nafsu. Hawa nafsu. 1 jam kemudian, seteguk, 2 teguk air teh melewati tenggorokan. Hanya 3 teguk, lupa sih. Itu godaan hawa nafsu. Kalau syaitan, Allah. Hawa nafsu kuat banget. Hawa nafsu itu alirannya tuh kayak air bah. Kalau nggak segera dikendalikan, habis kepribadian kita. Habis diri kita. Gitu. Makanya ada orang sampai menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Karena keren, enak. Itu. Ketika ada pembatasan, aduh gimana dong kalau bisa duduk bersama lagi, ayo, 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 kalau bisa. Nambah lagi deh. Itu hawa nafsu. Itu. Baik. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita bisa deteksi keimanan kita melalui ayat Allah, surah Al-Anfal ini. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika misalnya habis asar, kok duduk bengong, aduh, ambil Quran tilawah. Itu peluangmu untuk pengampunan dosa. Pak Ustadz, udah tilawah hari ini udah 5 juz. Masya Allah. Gelar sajadah, duduk di atas sajadah, banyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Bangun konektivitas diri dengan Allah. Biar nyambung terus. Saya berpendapat, kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa didempetkannya ayat tentang doa dengan ayat tentang saum, menunjukkan bahwa doanya orang sedang saum cepat diijabah oleh Allah. Kan 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kan aku dekat, aku mendengar panggilan atau doa siapa saja yang berdoa kepada Allah. Itu responsif banget. Asal kitanya mau. Artinya, rasa lapar, aduh Pak Ustadz jam 5, nah doa pada saat itu. Menjelang berbuka, itu langsung diijabah oleh Allah. Langsung diijabah oleh Allah. Pengampunan dosa itu tiap detik. Nggak kenal tempat, waktu, dan keadaan. Tiap detik. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika dia mendengar ayat Allah, Al-Quran dibaca, bertambah keimanan. Zadathum imanan. Keimanannya bertambah. Karena semakin bertambah, makin kuat. Karena makin kuat, makin cinta. Karena makin cinta, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini yang mesti harus tumbuh dalam diri kita. Baik ayat yang tercipta maupun ayat yang tertulis. Kalau ayat ini mengatakan tuliyat alaihim ta'ala yatilu, mendengar, membaca.
Ada orang baca, dia dengar, bertambah keimanan. Gimana kalau dia yang baca? Bertambah imannya. Frekuensi imannya makin naik, makin naik, makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan tidak mau berpisah lagi dengan Allah Subhanahu. Saum kita harus sampai pada puncak spiritual seperti ini. Buat apa lapar-lapar, buat apa haus-haus, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Karena hati-hati, Rasul pun mengkritik kita. Kam min sha'i, berapa banyak umat yang berpuasa, laisa lahu min shaumihi illal ju' wal 'atas. Yang dia dapatkan dalam saumnya itu hanya lapar dan haus saja. Itu. Teknis fikihnya dapat, tapi takarrubnya gagal. Takarrubnya gagal. Itu. Ayat yang misalnya kita sendiri yang baca, ya Allah, huruf-huruf dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu totalnya 333.015 huruf. Dijanjikan oleh Rasul kita satu huruf satu pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Tapi ada hadis lain, bukan satu huruf satu pahala, satu huruf asyara hasanat, 10 kebaikan, bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Ada orang begitu saking tilawah terus, matanya yang tadinya rabun bisa ngelihat dengan jelas. Itu akumulasi dari 10 kebaikan itu. Oh, dia kepengen supaya tambah cinta kepada aku karena imannya sudah kuat. Sehingga kalau andai kata dikasih kesembuhan, dia tidak malas-malas lagi untuk ngaji. Oh, kalau begitu, aku kasih kesembuhan. Yang 10 satu huruf ini, aku akumulasi menjadi kesembuhan matanya. Bisa saja. Butuh keseimbangan mahligai rumah tangga, Al-Quran. Bagaimana supaya senyum istri menjadi senyum yang berkualitas, yang energinya itu nggak habis sampai 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Baca Quran. Kenapa? Baca Qurannya pakai mulut, pakai lidah. Allah yang kasih. Apalagi baca Quran dalam bulan Ramadan. Beda itu. Dan Allah memandang perlu memilih Ramadan ini sebagai wahyu pertama diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil luar biasa. Ayat yang tercipta di depan rumah kita misalnya ada pohon mangga. Pohon mangga kita lihat tumbuhnya dari akar-akar, batang-batang, cabang-cabang, daun-daun, bunga-bunga buah. Numbuhnya begitu sistematis, teratur. Padahal pohon mangga nggak punya otak. Kalau begitu ada yang ngatur dia nih. Yang ngatur siapa? Yang karenanya kita jadi ruku dan sujud kepada Allah. Kalau udah kayak begitu, sujudnya mungkin karena perenungannya lebih kuat, chemistry-nya lebih ketemu. Di mana-mana pohon mangga itu berbunga dulu baru berbuah. Bukan berbuah dulu baru berbunga, enggak, sampai kapanpun berbunga dulu baru berbuah. Rasa mangga harum manis dengan mangga Indramayu beda itu. Kalau Indramayu jangan-jangan ada asemnya. Tapi kalau harum manis luar biasa. Luar biasa. Allah takdirkan kulitnya rasanya beda dengan isi.
Siapa yang memasukkan kandungan glukosa pada buah mangga harum manis, Indramayu, sehingga rasanya beda. Dan rasanya pun konsisten dari tahun ke tahun. Kita langsung identifikasi, oh ini harum manis, oh ini Indramayu, oh ini dari Jawa, ini dari Kalimantan nih, ini kan Makassar nih. Kita langsung identifikasi. Itu luar biasa. Artinya yang ngatur tuh pasti satu, nggak mungkin dua. Maka konsisten dalam rasa, konsisten dalam buah. Itu luar biasa. Nambah nggak iman kita? Nambah iman. Sepanjang kita fokus, nambah itu. Lalu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Yatawakkalun, terus-menerus bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita selama ini menempatkan tawakal itu di ujung ikhtiar. Ini ada hierarki kan, ikhtiar, isti'anah, baru tawakal. Ikhtiar, masuk kantor jam 8, pulang kantor jam 4. Isti'anah, minta tolong, doa sama Allah, supaya ditolong, dimudahkan ikhtiar itu. Hasilnya seperti apa? Tawakal kepada Allah. Ini yang salah. Efeknya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu, yang sesuatu itu membuat kita berbeda dengan yang lain, mulai deh syaitan menggerogotin, hawa nafsu menggelincirkan kita. Gua gitu loh. Ini karena ilmuku, ini karena skillku, ini karena pengalamanku. Nggak ada urusannya dengan Allah. Allah jadi kecil. Allah jadi nomor sekian. Gitu. Karena niat kita yang dikedepankan. Kebesaran diri yang diulek-ulek, dibesarin, digedein. Beda dengan Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mendapatkan karunia Allah yang sangat luar biasa banyaknya, digelontorin habis-habisan oleh Allah. Tapi dari sekian karunia itu, belum pernah lagi Allah berikan kepada manusia manapun di sepanjang sejarah umat manusia hingga detik ini. Tapi terhadap karunia Allah yang demikian banyak, apa respon Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Aku bisa berkomunikasi dengan semut, aku bisa mengarak angin, aku bisa mengomandoi jin dan lain sebagainya. Hadza min fadli Rabbi. Ini semata-mata karunia dari Tuhan. Aku Sulaiman gak ada apa-apanya. Semua yang aku miliki, aset yang aku punyai hari ini, karena hebatnya Sulaiman, tidak. Karena hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak zaman sekarang, kalau baru kerja 3 bulan atau 1 tahun, 3 tahun, langsung punya rumah pribadi, langsung punya mobil pribadi, semuanya serba pribadi. Begitu ditanya, gua. Begitu ditanya, ngegedein alma maternya, UI, ente kan Trisakti, beda. Apalagi ibu-ibu lagi pengajian kayak begini, anakku sudah kerja loh, padahal nggak ada yang. Iya, ustadznya kan terlambat 15 menit, 15 menit tuh dimanfaatkan betul. Radio amatiran. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jaga lidah baik-baik. Jaga lidah baik.
Ada kata saum yang terdapat dalam surah Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Ar-Rahman sauma, untuk berpuasa. Saum untuk apa? Saum dari berkata-kata. Karena air bah fitnah luar biasa menderah kehidupan Ibunda Maryam. Suci lu ya. Orang tuamu kan soleh soleha, orang tuamu kan sangat luar biasa ketakwaannya. Kenapa kamu jadi begini? Diam aja, diam aja. Saat begitu Isa sudah dilahirkan, dibawalah, digendong anaknya itu. Ibu bisa bayangkan, beban psikologis Ibunda Maryam seperti apa. 9 bulan 10 hari dia kandung Isa, sementara Nabi Isa begitu luar biasa, tumbuh dengan sangat luar biasa. Artinya apa? Dalam kandungannya itu, Ibunda Maryam mampu mengendalikan diri sehingga kata-kata yang keluar pasti kata-kata yang baik-baik. Perilaku-perilaku yang muncul, perilaku-perilaku yang baik. Sehingga tumbuh, karena buah jatuh gak jauh dari pohon. Itu. Begitu dibawa ke kampungnya, semua pada datang. Pertanyaan pertama, ayahnya siapa? Suaminya siapa? Kamu kan begini, 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 begini. Apalagi satpammu seorang Nabi, Zakaria. Aduh, ente gimana? Gitu. Fa'asyarat ilaih. Allah nyuruh Ibunda Maryam, tunjuk anaknya. Nggak usah ngomong. Tuh. Pokoknya nggak boleh ngomong. Puasa bicara. Gitu. Dalam satu kasus tertentu, kita diam, itu sebetulnya salah satu jawaban juga. Gitu. Dan ternyata kebesaran Allah muncul. Ketika dia tunjuk kepada bayinya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami bisa bicara dengan bayi yang baru lahir ini, masih merah. Qala inni abdu. Nabi Isa, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab nanti namanya Injil, lalu kemudian aku menjadi nabi. Didaulat Allah sebagai nabi. Rupanya keunggulan yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu berkaitan dengan mandat besar yang akan diberikan Allah kepada Nabi Isa. Itu luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tawakalnya kepada Allah, kembali ke fokus kita. Tawakalnya kepada Allah, jangan kepada matahari, jangan kepada rembulan dan lain sebagainya, jangan kepada bintang ke bintang. Udah di lockdown pagi-pagi oleh Nabi Ibrahim. Nggak usah diangkat menjadi nabi, nggak usah diangkat menjadi Tuhan. Udah kepada Allah saja, zat yang mencipta matahari, zat yang mencipta rembulan, zat yang mencipta bintang ke bintang. Udah beres urusan. Lalu tawakalkan diri kalian kepada Allah. Makanya bangun pagi-pagi itu, jangan yang, mana HP itu, mana HP itu, mana HP papi. Jangan. Ta'umpuli tawakkaltu ala Allah. Kita buka hari kita dengan berserah diri kepada Allah. Sehingga hidup mulai dari pagi kita bangun sampai jam 7, kita berada pada lingkungan Allah, area Allah. Maka Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan. Apapun yang kita ingin lakukan, pulang kantor jam 4-nya, udah akan jalannya semua.
Pulang ke rumah dimudahkan jalannya sama Allah. Orang lain mati, caci maki sana, dia malah basahi lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Malah di dalamnya ada murotal, nyetel murotal. Ya, itu Allahu Akbar. Karena tawakalnya pagi-pagi, bukan di ujung. Loh, kalau di ujung, kita yang ngegedein diri. Lu siapa? Diri kita aja kita nggak bisa ngurus diri sendiri kok. Allah nggak kasih otoritas kepada kita untuk ngurusin diri sendiri. Kalau dikasih otoritas untuk diri kita, pada saat kita tidur, jantung tidur juga dong. Biar dia istirahat. Paru-paru tidur juga dong. Dia berhenti suplai O2 kepada jantung untuk memompa darah. Ginjal berhenti memfilter darah. Hati berhenti dong. Ternyata enggak. 4 organ tubuh kita langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya nanti 3-4-4-nya itu diberhentikan, udah berangkat kita. Yang kita harapkan pada saat ketika dinonaktifkan oleh Allah, kitanya lagi sholat, kitanya lagi tilawah, kitanya lagi bekerja mencari nafkah, tapi orientasinya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kita jadi syahid deh. Kita jadi syahid. Asal tawakalkan semuanya kepada Allah. Tapi kemudian ini identifikasi keimanan di balik dada kita. Yang kelimanya tuh, yang keempatnya, walladzina yuqimunas shalah, mereka yang selalu terus-menerus mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan kepada semua apa yang dirizkikan Allah kepada mereka, mereka yunfiqun, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa apresiasi Allah buat mereka? Ulaika humul mu'minuna. Oh, itulah orang-orang beriman yang sebenar-benar iman. Ada greget spiritual yang sangat kuat dirinya denganku. Dari sini muncul istiqomah. Kalau tanpa itu nggak ada istiqomah. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka dikasih derajat yang sangat tinggi dari Allah. Mereka diperlakukan berbeda oleh Allah Subhanahu. Tetangga kita punya mobil, kita hanya punya motor. Tapi rumah tangga kita enak. Komunikasi 2 arah suami dan istri begitu luar biasa kualitinya. Akhirnya kemudian menjadi payung yang sejuk buat kehidupan anak-anak di dalam rumah. Tapi yang satu lagi punya mobil, berantem terus sama bini. Udah gitu, habis Ramadan katanya mau lapor ke pengadilan agama. Aduh, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Anaknya, aduh, nggak kenal sholat, nggak datang ke masjid. Sementara yang satu lagi, begitu papanya ke masjid, anak-anaknya ikut ke masjid. Karena ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dibuatkan berbeda perilakunya, sehingga menjadi pelajaran buat lingkungannya. Wa maghfiratun, ampunan dari Allah diturunkan terus. Akhirnya kemudian dia upgrade dirinya terus tuh, benahi dirinya terus. Itu nggak ditumpuk-tumpuk dosa, karena pada saat yang sama langsung diampuni oleh Allah dosa-dosanya oleh Allah. Wa rizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang kalau andai kata digunakan membuat diri kita bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu. Rizki yang itu digunakan tambah dekat dengan Masjid Raya Pondok Indah. Itu istilah saya, lebih kenceng ke Istiqlal daripada ke Ancol.
Hmm. Karena rizkinya mulia. Dampak dari kualitinya iman yang ada di balik dada. Itu luar biasa. Makanya iman yang kita gunakan buat menyongsong kehadiran Ramadan harus seperti itu. Kalau enggak, energinya hanya sampai 3 malam, 5 malam, atau 10 malam pertama. Habis itu udah terserah gue. Itu. Kalau di Nabawi Haram, gelombang umat manusia, orang beriman dari hari ke hari itu semakin bertambah banyak. Puncaknya 10 malam terakhir. Karena nutrisi Ramadan diposisikan Allah di akhir Ramadan. Bahkan ada tradisi yang sangat kuat, malam 27 Ramadan itu paling rame, paling full. Karena ada tradisi keyakinan bahwa itulah Lailatul Qadar. Tapi ada rahasia dari seorang ustaz. Dia kasih tahu, 24 dia menjalankan Ramadan, dia menduga kuat kemungkinan besar Lailatul Qadar itu 27, malam ke-27. Dan itu tanda-tanda alam. Dari mana dilihatnya? Ketika matahari terbit. Hampir kita tidak bisa kan ngelihat matahari. Mata kita silam. Tapi pada pagi itu kita bisa melihat matahari seperti melihat rembulan. Syahdu. Coba nanti perhatikan. Hari ke-26, malam ke-27, kalau itu bisa dilakukan, itu tanda-tanda alam, insya Allah, Lailatul Qadar malam ke-27. Saudara-saudara sekalian, kita ke tema pengendalian diri. Instrumen pengendalian diri pakai apa? Bukan pakai ilmu, pakai iman. Semakin berkualitas keimanan, semakin kita punya kemungkinan mengendalikan diri. Dan esensi puasa itu pengendalian diri. Maka puasa harus pakai iman. Kalau enggak ada pengendalian diri. Imunitas pengendalian dirinya lemah. Gampang tergoda, gampang diasam garamkan lingkungan. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, kalau andai kata sistem pengendalian diri dalam diri kita lemah, padahal kita sedang saum dalam bulan Ramadan, maka saum kita menjadi tidak punya nilai di sisi Allah. Manusia itu disebut manusia karena dia punya pengendali diri. Instrumen pengendalinya adalah iman. Kejatuhan umat manusia dalam sejarah panjang kehidupan mereka, faktornya karena tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Ada yang pengendalian diri itu pakai tempat. Di kantor bisa mengendalikan diri, di rumah nggak bisa. Nggak bisa dia. Dia punya 10.000 karyawan, dia bisa kendalikan. Berlapis-lapis, bertingkat-tingkat sistem pengendalian dirinya tuh. Tapi begitu pulang ke rumah, bikin istrinya supaya nutup aurat aja nggak bisa. Nasihatin orang gampang, enak. Giliran ditegur sama bini, marah. Kayak gitu. Itu. Padahal kualitas diri kita, sistem pengendalian diri nggak boleh pakai ruang dan waktu. Sampai kapanpun kita harus punya sistem pengendalian diri. Kejatuhan umat manusia dalam sejarah panjang itu karena tidak bisa mengendalikan diri sendiri.
Itu. Hari ini banyak yang marah karena peristiwa politik kemarin. Yang di sana nggak bisa mengendalikan diri, kita pun sama. Sebagai bagian dari nggak bisa mengendalikan. Artinya apa? Yang kita khawatirkan ada penghakiman, pengadilan rakyat, pengadilan di jalan. Ngeri itu. Karena sama-sama nggak saling percaya. Itu. Psikologi Ramadan ini yang sengaja dimanfaatkan oleh pihak sana tuh. Itu. Tapi mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau enggak, 5 tahun ke depan habis bangsa kita. Jangan-jangan masuk Masjid Raya Pondok Indah harus pakai karcis, Pak. Iya, dibatasi dan sengaja direduksi itu. Itu. Jadi bisa tidak makan, tidak minum, tidak dekati istri di siang hari dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, diikuti oleh pengendalian diri, habis puasa. Terutama pada saat puncak-puncaknya rasa lapar. Kita diuji, ditantang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tetap mengendalikan diri, istiqomah dalam pengendalian diri, lalu kemudian keluarlah kata-kata yang baik, keluarlah sikap yang baik, keluarlah perilaku-perilaku yang baik. Sekarang kita kendalikan diri dari apa? Kita kendalikan diri dari pertama, sejengkal di atas pusar dan sejengkal di bawah pusar. Kalau kita gagal mengendalikan diri sejengkal di atas pusar, kita menjadi umat yang materialis, konsumtif. Dunia kita masih tinggi. Kepengen punya sesuatu, punya aset, punya kafling tanah, tapi kebanyakan potong kompas. Kalau kita gagal mengendalikan sejengkal di bawah pusar, kita menjadi umat yang hedonis, mengejar kenikmatan sebentar untuk mengorbankan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kotak-kotak, hanya di depan hidung saja. Tapi kalau orang yang punya perspektif jangka panjang, pikirannya tidak taktis jangka pendek, tapi strategis jangka panjang, dia akan mengatakan, iya aku mau sih mau, tapi di kubur nanti, aku nikmat yang aku dapatkan. Apa azab kubur yang aku dapatkan. Kita mikir ke sana tuh. Aku mau ikut demo, aku mau ikut. Tapi nanti di mahsyar bosan satu. Dia mikir sampai ke sana. Kenapa? Hidup itu bukan hanya di sini dan sekarang. Tapi karena menjadi penyembah syahwat, akhirnya kemudian pikirannya, konsepnya, wawasannya, ide-idenya, ide-ide yang sifatnya taktis dan pendek. Dunia melulu. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang membuat kita nggak punya kualitas apa-apa, rendah banget, rendah banget. Kamu nggak dapat apa-apa dari saum kamu kecuali lapar dan haus saja, kata Nabi kan. Yang kedua, yang kita kendalikan, tubuh biologis dari pelanggaran-pelanggaran. Kita punya mata selihat-lihatnya, punya telinga sedengar-dengarnya, punya lidah seomong-omongnya, punya mulut sekunyah-kunyahnya, punya abdomen perut besar seisi-isinya. Kata Imam Ali, jangan jadikan perut kalian sebagai kuburan dari makanan minuman yang haram. Punya tangan sekerja-kerjanya, punya kaki selangkah-langkahnya. Tidak ada filter sama sekali. Gagal dikendalikan semua.
Orang kalau sudah sampai puasa level ini, dia bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak dekat dengan istrinya, tapi dia puasakan seluruh instrumen tubuh biologisnya dari pelanggaran-pelanggaran. Allah sampaikan dalam hadis qudsi yang sangat luar biasa. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Kalimatnya sangat luar biasa. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Kalau Al-Quranul Karim, makna redaksi semua dari Allah. Kalau hadis Nabawi, makna redaksi semua dari Nabi kita. Selalu. Hadis Qudsi itu 50-50. Maknanya dari Allah, tapi Nabi yang bikin redaksi. Ini matan hadisnya panjang. Saya sampaikan separuhnya saja. Man adaili waliyan faqad adzatuhu bil harb. Siapa saja yang membenci waliku, waliku, faqad adzantuhu bil harb. Aku nyatakan perang kepadanya. Ini kata Allah. Allah akan bela dia. Allah akan tetap muliakan dia. Allah akan tinggikan derajat dia. Ketika orang mencemooh dia, dia tetap saja menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Allah bela dia. Makanya ibu, hati-hati kalau ngomongin orang, orangnya sering tahajud tiap malam. Itu bisa berbalik ke ibu. Bisa berbalik ke ibu. Ngedomelin orang yang pakai mobil. Gak usah. Apalagi dia duha tiap pagi. Hati-hati. Karena seorang wali itu, semua perintah dijalankan, semua larangan Rasul dijalankan. Sunnah-sunnah, semuanya dibabat habis. Dilakukan semuanya. Nggak tertinggal sama sekali. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ketika dia sholat-sholatnya membuat Allah makin cinta. Ketika dia puasa, puasanya membuat Allah makin cinta. Semua ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dikerjakan, diturunkan menjadi sikap dan perilakunya. Kemudian ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi, dia lakukan juga. Gak mau ketinggalan. Dia buktikan kecintaannya kepada Rasul dengan selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sampai semuanya itu membuat Allah makin cinta kepada dirinya. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya pada saat dia mendengar. Allah sampai personifikasikan dirinya seperti itu. Artinya apa? Fungsi telinganya itu dalam kontrol Allah. Dibimbing langsung sama Allah. Tidak masuk ke dalam telinganya kecuali suara-suara yang membangun. Bukan suara-suara yang merusak. Tidak terakses oleh telinganya suara-suara yang destruktif. Bukan, tapi suara-suara yang konstruktif. Suara-suara yang mengantar ke surga. Dan bukan suara-suara yang menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada suara-suara yang tidak diingin, tidak diridhoi oleh Allah, ternyata masuk dalam telinganya, dia langsung dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya nggak mau kalimat itu kemudian membekas di dalam hatinya. Membekas dalam hatinya. Nggak mau dia. Karena dibimbing langsung sama refleks langsung istiqomah, istighfar. So, kadang-kadang ketika ada kalimat masuk, kita tergoda. Besoknya kita mau pakai. Kalau enggak,
5 hari lagi baru make. Oh, 1 tahun baru pakai. Iya, karena sudah ada rekamannya. Sudah ada rekamannya. Karena apa, ibu-ibu? Ada indikasi kuat dalam Al-Quran. Perbuatan buruk itu lebih cepat menularnya daripada perbuatan yang positif. Karena syaitan itu lihai, cerdas. Karena dia tahu kita, tapi kita nggak tahu dia. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan 2 potensi besar dalam diri kita, yang disebut lebih dulu adalah yang buruknya, yang negatifnya. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang disebut lebih dulu adalah jujur, baru kemudian takwa. Itu. Allahu Akbar. Bapak, ibu punya cucu, dia hafal 1 hari misalnya 50 kosakata. Dari 50 kosakata, 5 kosakata yang negatif, 45-nya positif. Ada cucu tetangga datang main sama cucu bapak sama ibu. Iya. Dia ambil mainan cucu bapak, nangis. Kira-kira stok kata-kata yang baik atau yang buruk yang dipakai untuk merespon? Yang dikitan itu, yang 5 itu. Sementara yang 45 nggak dipikirin. Ini psikologinya. Psikologinya. Makanya Allah kasih tahu fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu baru takwa. Ayo, harus punya sistem pengendali diri yang sangat. Karena apa? Energi negatif kalian boleh jadi bisa lebih mendominasi daripada energi positif kalian. So, ini kan sistem mengendalikan diri seperti ini. Supaya pada saat ketika didengar oleh telinga, semuanya yang baik. Saatnya nanti pertanggungjawaban, iya gue denger sih denger, tapi saya langsung keluarkan lagi, saya langsung sapu ya, saya bersihkan semuanya. Sehingga tidak ada sampah-sampah sosial dalam kolbu saya. Itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basarahul ladzi yubsiru bih. Aku menjadi matanya pada saat dia menatap. Aku menjadi matanya pada saat dia menatap. Makanya tatapan matanya itu tatapan mata yang penuh keikhlasan. Kayak mata bayi itu yang dicolek, disenyum, dia senyum kan? Itu yang di bibir, itu yang di hati. Itu senyum bayi. Ketika mata menatap, langsung tergores, membekas dalam kolbu. Kayak apa tuh? Tatapan mata penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata digunakan untuk tilawah Al-Quran. Mata digunakan untuk melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, istrinya. Bukan istri orang. Istrinya. Mata ketika dia dilepas, maka dia akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya pada saat dia bekerja. Masuk kantor jam 8, pulang kantor jam 4. Ya udah, aku menjadi tangannya. Akhirnya semuanya baik-baik. Semua temannya, atasannya pun langsung, oh dia jujur. Kerjanya memang tampil betul, ahli betul. Asal ditugaskan langsung beres sesuai dengan jamnya. Bahkan lebih cepat. Karena apa? Dibimbing sama Allah, dia punya energi lebih. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Warijlahu allati
yamsi biha. Aku menjadi kakinya pada saat dia melangkah. Itu. Ini ada mall, ada masjid. Lebih cepat ke masjidnya daripada ke mallnya. Itu. Allahu Akbar. Pada saat ketika datang sholat zuhur, aduh, ke masjid raya kejauhan. Udah di mall juga ada kok masjidnya. Itu. Tapi hati-hati, hati-hati. Karena di situ pasar dunianya sangat tinggi. Jangan sampai pada saat kita sholat ke bawah juga pada saat kita sholat. Maka tempat menjadi sangat strategis untuk membentuk suasana chemistry dalam kalbu kita. Karena sholat di masjid beda sama sholat di dimanapun, di mall, dan lain sebagainya. Apalagi sudah ada jalan sampai 2 jam, belum ada yang kebeli, itu pikiran banyak bisa membawa terus. Iya. Warijlahul lati yamsi biha. Aku menjadi kakinya pada saat dia melangkah. Dia punya filter. Akhirnya kemudian dia malah dia tuntun istrinya, dia tuntun anak-anaknya. Ayo, setengah jam lagi kita setengah jam lagi waktu zuhur. Ayo kita ke masjid raya Pondok Indah. Itu tuh. Begitu selesai masuk mall, begitu langsung kebeli. Emang itu hikmahnya. Karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saum level 2. Dia bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak dekat istri siang hari, tapi juga dia puasakan seluruh instrumen tubuh biologisnya. Tapi ada yang lebih topnya puasa. Dia puasakan kolbunya dari ditumpangi niat-niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang sudah dipikir, pokoknya yang dipikir ridho Allah aja, ridho Allah saja. Enggak ada ridho-ridho yang lain, ridho Allah saja. Kalau sudah sampai pada saum level ini, dijelaskan dengan sangat indah oleh Ibnu Sina dalam risalahnya Al-Isyaratu wa Tanbihat. Kata beliau begini, orang ini menjadi orang yang sangat arif betul dalam hidup. Setiap hari dia selalu gembira dan banyak senyum karena hatinya penuh dengan kegembiraan dan banyak senyum. Kalau dia mengajak orang lain dalam kebaikan, tidak dengan paksaan, apalagi dengan caci maki, kata-kata kasar, tidak. Cara dakwanya itu cara dakwah yang persuasif. Itu. Cintanya kepada harta sudah tidak berbekas lagi. Bagaimana mungkin berbekas dalam hati semenjak dia cinta kepada Allah, tergusur semua cinta-cinta yang lain selain Allah. Makanya kalau tanggal 24 atau 26 dapat gaji, itu langsung zakat dulu, baru kemudian menjadi biaya dapur. Kepada Allah dulu, dilayani Allah dulu. Hak Allah dulu, kepentingan Allah dulu. Dia nggak mungkin menjadi pendendam. Bagaimana mungkin menjadi pendendam semenjak dia cinta pada Allah luar biasa. Tidak ada tempat dalam kalbunya menyimpan kesalahan orang lain. Nggak ada tempat. Dendam itu karena kita lama-lama menyimpan kesalahan orang lain. Makin bertahan dalam kesalahan orang lain, disimpan terus, makin lama itu makin nggak sehat untuk kejiwaan kita. Makin nggak sehat. Kan itu sampah yang tidak produktif untuk pertumbuhan kejiwaan kita. Sholatnya harus ingat Allah, malah ingat yang kita dendam. Ingat yang kita iriin kan. Itu. Saudara-saudaraku sekalian,
Kalau etos ridho Allah ini kita pertahankan terus sampai di ujung kehidupan kita nanti, dan kita nggak tahu di ujung mana kita akan bertahan tetap hidup, nanti kita akan dipanggil Allah dengan penuh keridhaan. Allah juga senang sama kita. Kita cinta sama Allah, Allah pun cinta sama, gayung bersambut. Dijelaskan Allah dalam Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Enggak stres, enggak depresi. Walaupun punya perusahaan 5, kafling tanah di mana-mana, depositnya bukan saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Tetap tenang kalbunya, tetap tenang, karena dia tahu istrinya soleh, anak-anaknya baik, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Tenang. Kalimatnya bukan mutmainnah, tapi al-mutmainnah, ada alif lam. Alif lamnya lil istighraq, mencakup segala-galanya. Sehingga tidak ada ruang di dalam kalbunya kegalauan. Yang ada adalah ketenangan yang sangat berkualitas. Saking tenangnya, ahli warisnya pada kecolongan. Ayah mereka sudah wafat atau lagi tidur. Cepat-cepat dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Sampai di sana, dokter ngejelasin, sepertinya ayah kalian sudah berangkat 45 menit yang lalu. Saking tenangnya menghadap. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Sekarang sudah tibalah saatnya untuk pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, redha, mardiyah, dan diridhoi. Jadi kitanya redha dulu, baru Allah redha. Seakan-akan ketika malaikat datang, malaikatnya minta izin dulu sama kita. Mau berangkat sekarang? Ya, mau berangkat sekarang? Tapi kan yang didatangi orang beriman, kangen sama Allah, pengen cepat-cepat ketemu sama Allah. Aku redha dengan ketetapan Allah ini. Aku redha. Ketika Allah redha, dia redha. Allah keluarkan SK, malaikat laksanakan tugas. Langsung dapat legitimasi dari Allah. Diridhoi oleh Allah. Kalau pakai kalimat manajemen bapak-bapak, laporan akhir kehidupannya diterima semuanya oleh Allah. Sholatnya, puasanya, zakatnya, semua siang dan malamnya, sirkulasi hidup yang dia jalankan selama ini mengakumulasi dalam keredhaan Allah Subhanahu. Langsung diterima semuanya oleh Allah. Makanya dia menutup mata panjang, bibirnya pun tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pulangnya diridhoi oleh Allah? Karena hidupnya selalu menjalankan hal-hal yang kalau dikerjakan mengundang ridho Allah atas dirinya, maka pulangnya pun diridhoi oleh Allah. Buah jatuh nggak jauh dari iya. Fadkhuli fi ibadi, kamu jangan mencar kemana-mana. Di mahsyar nanti kan semua dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Seragamnya juga beda-beda. Itu. Kelompok Pondok Indah beda sama kelompok lain tuh. Masya Allah. Itu. Kata Allah, kamu jangan kumpul ada di kelompok sana. Wadisinya beda. Sebab kamu juga jangan ada di kelompok sana, organisasinya lain. Nggak layak kamu ada di situ. Fadkhuli fi ibadi, ini kelompok hamba-hambaku. Masuk dan gabunglah bersama kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati,
kasih sayangku siap menantimu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepengen supaya quality saum kita sampai pada derajat itu, ya, baik, kita tekadkan dalam kalbu kita, bahkan dijadikan sebagai spirit Ramadan 2024 menjadi yang bernilai, menjadi yang terbaik. Dan kita nggak tahu Ramadan 2025 masih ada apa enggak. Itu. Ayo, jadiin Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Sehingga energinya tuh nggak pernah habis, walaupun udah keluar Ramadan 3 bulan, udah keluar Ramadan 6 bulan, bahkan ketemu Ramadan berikutnya energinya masih utuh, masih ada. Sehingga kita punya sistem pengendali yang sangat kuat. Kita tetap menjadi manusia yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam kasih sayang Allah di dalam surganya nanti. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Itu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, untuk fenomena akhir-akhir ini dengan adanya handphone itu terkadang ada teman-teman memasukkan kita di dalam satu WA group. Pastinya ada yang positif tentu, dan hemat saya ada yang negatif. Ya tadi mengandung kebencian, mengandung perasaan dan sebagainya. Sikap saya dalam hal ini itu saya langsung hapus. Sementara kalau ada kajian-kajian saya tetapi juga itu tentu di grup itu saya nggak hapus, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang saya tanyakan, jari-jari kita kan tidak melalui mulut, tapi hati kita yang tertuntun untuk kepada jari itu untuk bisa mengalokasikan kata-kata baik atau buruk. Nah, di dalam seperti ini saya mohon klarifikasi serta penjelasan lanjut akibat-akibat mengirimkan WA grup semacam apa itu kebencian, hasad, dan saya kira Ustaz, saya mohon penjelasan jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, handphone itu netral. Dia halal, mubah, boleh. Ibu punya handphone, boleh. Bapak punya handphone, boleh. Tapi ingat, dia bisa menjadi halal, tapi juga dia bisa menjadi haram. Dia menjadi haram kalau andai kata kita meneruskan kalimat-kalimat yang provokatif, tidak ada muatan dakwahnya, tidak ada nilai-nilai kajian keislaman dan lain sebagainya. Yang ada adalah menebar permusuhan, kedengkian, kebencian dan lain sebagainya. Itu.
maka pada saat itu menjadi haram. Nah, kadang anomali, karena dalam HP juga ada Al-Quran. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Itu sebabnya pada saat ketika kita merasa punya HP, kalau bisa, lockdown itu fitur negatif yang ada dalam diri kita. Fujur kita ditutup. Pintunya ditutup. Loh, kok ada iklan? Ya, langsung. Itu. Jangan malah dibalik, nggak boleh. Nggak usah. Yang paling aman tuh, kita yang mengendalikan diri sendiri. Yang negatif-negatif, udah kita tutup. Pintunya kita tutup, jadi tidak ada pikiran, tidak ada keinginan sama sekali untuk kembali ke situ. Itu. Semua kita memiliki potensi yang sama, fujur dan takwa. Cuma persoalannya, kedewasaan kita dalam mengendalikan itu bagaimana? Itu. So, kita mampu nggak menjadi instrumen pengendali diri? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Asia jun puasa adalah perisai untuk kamu, benteng untuk kamu dari perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk pada saat kita punya HP. Yang paling cantik tuh, udah taruh, ambil Quran, tilawah. Produktif banget. Gitu, produktif banget. Saya juga kayak bapak, begitu udah langsung, udah aja, hapus aja. Kita kan ada Quran. Betul, betul. Karena apa? Di situ ada Quran, ada tetanggaan dengan Al-Quran. Kita nggak terkontaminasi oleh ayat-ayat Allah. Kesucian ayat-ayat menjadi bermasalah. Itu. Makanya kuncinya terserah kita tuh. Kembali ke kita. The man behind the gun. Manusia di belakang senjata. Handphone bisa membangun, handphone bisa merusak. Handphone bisa menjadi halal, handphone bisa menjadi haram. Tergantung kitanya. Bisa mengendalikan diri pada saat memfungsikan HP itu atau enggak. Itu. Demikian Bapak. Jadi finalnya begini Ustaz. Di dalam HP kan ada persis hibah gitu ya. Sedangkan dalam punishment ataupun hukuman para orang hibah itu suatu saat kurangi pahala-pahala orang yang kita hibahi. Nah itu. Kalau Bapak sudah tahu ilmunya kayak gitu, mungkin ngapain namanya? Itu ngapain? Itu. Kita merasa punya sholat, kita merasa punya zakat, kita merasa punya seluruh kebaikan-kebaikan. Begitu di hadapan Allah, kita menjadi muflis, menjadi bangkrut. Nggak ada aset amal soleh kita yang kita banggakan di hadapan, atau membuat kita bangga di hadapan Allah. Karena tergerus oleh gibah. Maka yang paling enak aja, zikir. Zikir aja. Ambil Quran, tilawah, beres. Itu. Masukkan energi ke dalam kalbu. Maka pada saat itu, kita berada dalam bimbingan Allah terus. Itu. Muflis ya. Muflis. Bangkrut. Itu. Terima kasih. Iya. Nah itu yang mangga Ibu. Saya ingin mengubah. Tadi pertanyaannya kan, tadi kita bilang kita harus mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bergantung sama iman kita, kan? Nah aplikasinya itu tadi, apakah betul seperti yang tadi saya katakan begini? Kita tahu kita nggak boleh itu, gitu kan? Misalkan berubah. Terus kan iman kita yang main tuh ya. Stop. Terus lalu Ustaz tadi kasih contoh, ambil ini ya kata jadi stoik begitu. Ya, teknisnya terserah kita masing-masing sebetulnya. Kayak misalnya begitu sampai di sini, handphone Umah yang pegang deh, gitu.
Ya, lagi fokus. Mulai dari rumah, dipegang sama istri. Kapan baru diambil? Ya udah sampai kita butuh handphone. Butuh handphone untuk apa? Jangan sampai ada jamaah yang minta, jangan sampai ada masjid yang ini. Habis itu udah, godaannya kuat loh. Godaannya sangat kuat. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya, kekuatan yang ada dalam diri kita ini mana yang lebih kuat. Wala tuti', jangan pernah kalian mentaati man aghfalna qalbahu, orang-orang yang kami lalaikan kalbunya an dzikrina, dari zikir kepadaku. Kita udah tahu kayak enggak. Dia lagi pasti langsung wattaba'a hawa, dalam menjadi pengikut hawanya. Kalau sudah menjadi pengikut hawa, nggak ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari situ. Gitu. Makanya mencari teman itu harus menjadi orang yang betul-betul kita identifikasi betul. Ini pantas menjadi teman gue. Gitu. Kalau teman sahabat yang membuat kita semakin jauh dari Allah, ya udah tinggalkan. Gitu. Tapi kalau makin dekat dengan Allah, kenapa enggak? Itu. Orang lain tidur di rumah, ibu-ibu malah ngaji di ruang pendidikan Masjid Raya Pondok Indah. Saya mohon maaf, tahun kemarin saya pulang kampung. Ada satu anak, begitu datang bertamu, saya tanya, kamu kan sudah tamat aliyah? Iya. Tapi saya nggak bisa ngelanjutin kuliah. Karena tidak ada biaya. Kata istri, bagaimana kalau kita bawa ke Jakarta? Kita bawa ke Jakarta. Telepon orang tuanya, Pak, bagaimana mohon redonya supaya anak ini saya bawa ke Jakarta, supaya dia kuliah. Supaya bisa menjadi kader bapak, kader kita, kader umat kita. Karena saya tahu betul ini anak ini cerdas. Dan ternyata semester 1 kemarin A semua dari 9 mata kuliah itu A semua. IP-nya 400. Itu. Nggak rugi. Begitu saya ngasih tahu kepada bapaknya, saya kasih tahu, diskusi dulu sama ibu supaya ibu juga redo anaknya bawa ke sini. Itu. Alhamdulillah dua-duanya redo. 3 hari kemudian dapat kabar kakaknya yang lagi merantau di Batam sakitnya itu kesurupan. Kalau sendiri duduk ngobrol-ngobrol sendiri. Banyak bengong, suka ngobrol-ngobrol sendiri. Gitu. Dan pada saat yang sama dia pulang ke kampung pakai kapal Pelni yang kita mau naik itu. Begitu nyampe kita naik. Gitu. Saya kasih tahu. Karena pada saat itu dengan alasan itu anaknya nggak jadi jalan, nggak jadi berangkat. Saya kasih tahu, ini manuver syaitan. Menuntut ilmu itu keutamaannya sangat tinggi sekali. Dunia itu bisa berubah oleh orang-orang yang punya ilmu. Kenapa sehingga wahyu pertama turun? Iqra. Ini progresif sekali konsep ini. Syaitan gak mau hidup kita menjadi lebih baik. Maka dia goreng-goreng. Kalau nggak lewat bapak, lewat anaknya. Nggak lewat anaknya, lewat kakaknya yang ada di sana. Udah, nggak usah jalan. Papanya mau, tapi ibunya nggak mau. Udah, dia di sini aja bantu saya. Tahun depan aja baru berangkat. Aduh, tahun depan berarti saya nggak janji. Saya masih ada apa enggak? Itu. Saya nggak janji. Begitu anaknya nyampe di kampung, sembuh, kesurupannya hilang. Begitu sampai di Jakarta, Masya Allah, rupanya di sana
banyak yang iri, banyak yang dengki. Syaitonnya banyak, Pak. Anaknya lagi kuliah dalam ruang kuliah nih. Ada dosennya, lagi kuliah. Kesurupan. Sampai 35 menit. Pakai bahasa Flores semua. Pakai bahasa Flores. Rupanya anak langsung minum madu. Karena madu itu fungsinya menyembuhkan kalau penyakit, menawarkan kalau racun, dan tertangkal kalau sihir. Dia minum sampai sekarang alhamdulillah dalam pemeliharaan Allah dari Flores semua. All-in semuanya. Itu iya, murni banget karena dari Flores. Iya, betul. Senyumnya orang Flores juga manis-manis. Masya Allah, Masya Allah. Artinya keutamaan menuntut ilmu itu sangat. Perjalanan kaki itu jadi tertantang. Itu, tertahan. Allah buktikan ini anak 9 mata kuliah, 20 SKS, semua. Semua. Itu. Artinya apa? Kitanya, kuncinya di kita. Kuncinya di kita. Syaiton, hawa nafsu, sebagai dua kutub penggoda yang selalu membidik kalbu kita. Nggak bidik tangan, nggak bidik kaki, nggak bidik mata, nggak. Yang dibidik kalbu. Jadi sasaran tembak. Dua-duanya. Baik hawa nafsu maupun syaitan. Itu. Secara internal, godaan itu datang dari hawa nafsu. Secara eksternal, godaan itu datang dari syaitan. Sehingga pada saat ketika kita megang HP, HP-nya jadi positif lebih banyak, atau negatif lebih banyak. Di saat kita lagi saum seperti ini, lebih banyak zikir atau lebih banyak ngedumel. Kunci terserah kita. Itu. Yang jelas syaitan tuh, apalagi Nabi SAW membocorkan setiap manusia itu ada korinnya, ada teman setianya. Teman setia bukan yang baik-baik nih. Teman setia malah yang jelek-jelek. Dan dia menggoda kita melalui aliran darah kita. Aliran darah kita. Saya mohon maaf. Saya dekat dengan dokter jantung sekarang. Kata dokter jantung begini. Pada saat ketika jantung memompa darah, sekali dia pompa, jarak perjalanannya itu 93 km. 93 km. Mendekat ke Bandung tuh. Perjalanan kalau ke Bandung. Jadi tubuh kita ini rumit sekali. Purwakarta ke sana. Sadang apa Sadeng? Dan itu hanya ditempuh dalam waktu 23 detik saja. Teknologi ipteknya manusia ada yang lebih cepat dari itu. Jangan petatang-petet yang sama Allah, jangan ngelawan Allah. Artinya bapak-bapak, ini psikologi, ini gambaran. Ketika syaitan masuk lewat aliran darah, darah jantung menyembur, perjalanannya 93 km, itu hanya 23 detik saja. Baru saja 2-3 detik, kita udah dibawa jauh sama dia tuh. Akhirnya tiba-tiba menjadi malas sholat. Tiba-tiba kaki menjadi malas melangkah kepada kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba konsep berpikir yang tadinya positif, tiba-tiba menjadi negatif. Dijungkir balik ke negatif. Karena apa? Cepat banget manuver syaitan itu. Cepat banget.
manifest setan. Iya. Kalau hawa nafsu, cara berpikirnya monodimensional, monolinear. Lalu nggak mau ngalah. Pokoknya ini, nggak boleh. Ketika ada tawaran alternatif, itu nafsu, nggak mau. Tapi kalau syaitan, dia nawarkan alternatif. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَالِهِمْ. Targetnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya tidak banyak di antara manusia yang bersyukur kepada Allah. Lewat depan, lewat belakang, kanan, kiri. Lewat depan apa? Negosiasi. Negosiasi langsung. Nggak pakai perantara. Kalau belakang, pakai perantara. Itu. Kanan, lewat kebaikan. Kita sholat di masjid, syaitan pun ikut masuk ke masjid. Makanya imam ngasih tahu kita kan, lurus rapatkan shaf. Setitik saja dalam kalbu, kita disebut beriman. Hanya saja respon kita terhadap ajaran Allah menjadi lain. Apalagi kaitan dengan saum. Itu yang kita katakan tadi kan. Energinya hanya bertahan 3 malam. Habis itu udah ogah-ogahan. Malah makan malamnya di satu paketkan dengan buka puasa bersama. Ya udah, makin berat, nggak diatur strateginya. Itu. Tapi karena daya panggil jiwanya sudah mulai melemah, syaitan pun makin ngipas-ngipasin. Nasi sudah, itu ada somai, ambil somai. Udah selesai, ambil mie, mie pangsit lah, segala macam. Akhirnya apa? Keteter. Langsung malas, nggak bisa ke masjid itu. Nggak bisa ke masjid, udah berat. Karena nggak bisa bagi orientasi. Nggak punya skala prioritas. Itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah tuh. Walaupun iman kita kecil, tapi kita masih dipanggil orang beriman. Hanya saja kan ujiannya sangat besar. Sangat besar. Gampang diasamkan lingkungan. Dan syaitan seneng banget orang-orang dengan quality hidup seperti quality kalbu seperti ini. Itu. Terus menambah sedikit. Mangga. Yang kalaupun something ketinggalan tadi, handphone misalnya, itu memang lebih bagus bagi kita lainnya sebagai kadarullah, memang kadarullah Allah gitu. Ya bukan kita bilang nih ada orang tua lupa aja bawahnya gitu. Oh, sekarang ini kan lebih sering seperti itu gitu. Iya, memang suka mencari justifikasi. Pembenaran. Makanya dalam hal-hal seperti ini kalau kita cepat merasa, coba deh bangun tahajud tiap malam. Jangan seminggu 3 kali, enggak, tiap malam. Pada saat itu kita punya kesabaran yang sangat kuat. Sabar menjadi metodologi menyelesaikan masalah, problem solving buat kita. Sehingga pada saat ketika misalnya, handphone ketinggalan, Masya Allah, ini cara Allah untuk membuat sholat saya berkualitas. Terima kasih ya Allah. Langsung dikonversi ke situ. Enggak mencari justifikasi kayak tadi. Iya. Itu. Atau misalnya balik lagi ke rumah. Jangan. Apalagi banyak rahasia lagi dalam handphone. Ya Allah. Makanya Bismillah. Nanti kita akan temukan seperti apa ketenangan itu diperoleh kalau kita tahajud. Termasuk pada saat menghadapi saat-saat di mana rasa spiritual itu sangat penting untuk kita menjadi dasar pertimbangan. Bukan sekedar hawa nafsu, apalagi godaan syaitan. Itu, insya Allah. Satu lagi barangkali. Silakan. Orang yang beriman tidak memaafkan tapi tidak bertemu orang tersebut
bisa atau bisa juga. Jadi tidak diminta untuk menggunakan diri kita sebagai muslim. Tapi ada kalimat bahwa kita harus bangga sebagai muslim. Ini penjelasannya. Ya, memaafkan. Dalam Quran, dalam Al-Quran, memaafkan itu dengan kata-kata al-afun, menghapus. Sehingga pada saat ketika kita memaafkan kesalahan orang, itu selalu diiringi oleh kemauan moral menghapus semua luka yang ada dalam hati. Itu namanya memaafkan. Kalau belum, itu kita masih ngedumel. Maaf, tapi masih sakit tahu. Nah, ini kalau dalam Quran itu wal kaziminal ghaiza. Itu masih pada level menahan amarah. Nggak keluar menjadi omongan yang jelek, tangan yang mukul, kaki melangkah, enggak. Tapi dalam hati kita langsung, iya, gue belum terima. Nah, itu belum memaafkan, masih menahan amarah. Ketika kita selalu menahan, itu nggak bagus untuk kesehatan jiwa. Nggak bagus buat kesehatan jiwa. Pertumbuhan kejiwaan kita jadi nggak bagus. Bawaan kita dengki melulu, bawaan kita dendam melulu, bawaan kita benci melulu. Dan itu nggak bagus. Jangan-jangan sholat bukan yang diingat Allah, ingat yang kita benci. Itu. Supaya kitanya sehat, salurannya positif, disediakan oleh agama. Wal'afina 'anil nas. Maafkan kesalahan dia yang pernah berbuat salah. Hapus semua kesalahan dalam dirimu, maka pada saat itu kamu menjadi tumbuh dan sehat, seimbang dalam kejiwaan. Jadi masih koma. Innallaha yuhibbul wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang pernah berbuat salah sama kita kirimin bolu deh. Kita sampaikan selamat menunaikan ibadah saum dengan hati yang lembut, yang penuh dengan maaf tadi. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik sama kita. Karena pretensi kita bukan dia, tapi Allah. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Maka kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik sama kita. Itu kredit point yang sangat luar biasa. Keutamaan amal yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu. Itu. Maka semuanya beres. Jangan bilang, oh, gue nggak mau dulu deh, nanti habis maghrib lu hati-hati lu. Jangan. Pokoknya gue mau WA kalau udah habis maghrib. Jangan. Karena saum itu satu paket dengan malam. Man soma Ramadana, man qama Ramadana. Satu paket. Jangan dibeda-bedain. Iya. 1 bulan lagi. Akhirnya kita menjadi baik. Karena apa? Adanya Ramadan. Itu. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Bangga. Oh iya, harus menjadi bangga dengan orang Muslim toh. Masa menjadi bangga dengan orang kafir? Itu. Apalagi wala tamutunna illa, jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan Muslim. Harus bangga. Sehingga muncul kemauan moral untuk menurunkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hati-hati, ada senyaleman dari Rasul buat kita. Saya tiada di zaman, akan datang satu zaman yang menimpa umatku di kemudian hari. La yubqa minad dini illa ismuh. Mereka menjadikan agama hanya tinggal namanya saja, nggak ada kebanggaan.
nggak ada sense of belonging. Itu nggak ada rasa memiliki. Itu dia nggak bangga dengan Islamnya. Duh, hari ini kan degradasi nilai seperti itu. Hati-hati, hati-hati. Ada kecenderungan menganggap semua agama itu benar, semua agama baik. Itu. Wa minal Qur'ani illa rasmuhu. Mereka menjadikan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Nggak ada minat untuk membaca. Al-Quran untuk diilmui, Al-Quran untuk dikaji, tapi Al-Quran terlihat dalam sikap dan perilaku itu yang jauh dalam hidup. Padahal di sisi Allah, inna dina indallah. Nggak ada bangga. Gimana? Anomali banget. Itu. Semoga kita bangga dengan Islam kita. Sebab kualitas kita, pertama, Muslim. Belum titik, masih koma. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Yang keempat, mukhlis. Yang terakhir, muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itu yang kita kejar. Gitu. Kalau kita melihat ada orang punya kualitas Muslim saja belum sampai ke kelas mukmin, ya kita harus dakwah. Apalagi istri kita misalnya, apalagi dia anak-anak kita misalnya, terus kasih keteladanan terus. Nilai-nilai ditebar terus supaya sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu muttaqin. Itu. Yang mengetahui Dewan. Ya. Yang mengetahui Allah. Makanya yang eksekusi itu Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, mereka yang paling bertakwa di antara kamu. Itu. Boleh diulang yang 5 tadi? Pertama, Muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Yang keempat, mukhlis. Yang kelima, muttaqin, yang paling tinggi. Allah. Ya. Kalau yang pertama, Muslim, itu bisa dirujuk kepada Al-Hujurat tadi. Al-Hujurat. Di situ langsung Allah bedakan antara Muslim dengan mukmin. Ya kan? Mukmin dengan Muslim dengan mukmin. Al-Hujurat ayat 14. Kalau muhsin itu hadis Nabi SAW, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi kalau kamu gagal lihat Allah, yakin Allah melihat kamu. Itu muhsin. Mukhlis, karena tidak semua orang yang muhsin isinya adalah mukhlis, ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Al-Insan ayat 9. Kami memberikan makanan kepada kamu, tujuan kami bukan untuk mengharapkan, ya, hanya untuk wajah Allah, ridho Allah saja. Ini luar biasa. Itu bening banget hatinya tuh. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan balasan, wala syukura, ucapan terima kasih. Ketika dia lupa, kita nggak nuntut. Kalau kita nuntut, itu artinya itu tanda nggak ikhlas. Apalagi misalnya hari ini 100.000, besoknya 50, nggak ikhlas tuh kemarin. Bila perlu naikin, karena itu menjadi momentum peluang untuk tambah dekat dengan Allah. Karena syaitan menjadi gigit jari pada saat itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, ini puncaknya, inna akramakum indallahi. Itu di dalam Al-Hujurat ayat 13.
Itu Al-Hujurat ayat 13. Nah, saum ini diarahkan sampai kepada puncaknya, la'allakum tattaqun. Itu. Ya, Saya kesan surat Al-Hujurat, Ustaz ya. ya. Di antaranya 6 dan 13 turun hadis ini. Iya, benar Pak. Benar. 6 dan Al-Hujurat 12. 6, 11, 12. Itu. Keren tuh Pak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, sepertinya pertemuan kita, silaturahim kita siang ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segenap perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, doanya orang yang lagi saum insya Allah cepat diijabah oleh Allah. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir karena sakit atau karena keperluan, semuanya dimudahkan urusannya. Kalau sakit disembuhkan, urusannya dimudahkan. Semuanya dalam keadaan dilapangkan oleh Allah. Kemudian kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan untuk selalu bersaudara dalam keimanan, sehingga persaudaraan itu terbangun bukan saja di Indonesia, di dunia, tapi juga terbawa juga sampai di akhirat nanti. Kita saling membantu, saling memanggil dalam kebaikan, sehingga dimasukkan Allah ke dalam surganya sama-sama. Khususan alaniyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wa adkhilna fil jannati ma'al Qur'an ya Allah. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin wa ansurna 'alal qawmil zalimin wa ansurna 'alal qawmil munafiqin wa ansurna 'alal qawmil hasidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bika sakhatika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ila yaumil qiyamah. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.